Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tim seleksi PNPN untuk BMKG cabang Bizam. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Didik Haryanto. Alamat Desa Puyung, tepatnya di Dusun Sengkulit, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memaparkan rencana kerja ke depan, visi dan misi pribadi, serta metode yang akan digunakan untuk meningkatkan tata usaha dan sistem pengarsipan agar lebih baik, sistematis, dan akuntabel. Baik, untuk visi saya pribadi yaitu menjadi tenaga tata usaha yang profesional, inovatif, dan berintegritas tinggi dalam mendukung terciptanya administrasi lembaga yang tertib, efektif, dan transparan. Untuk misi yang pertama, meningkatkan kompetensi diri dalam bidang administrasi, teknologi informasi, dan manajemen perkantoran. Yang kedua, visi saya mewujudkan tata kelola administrasi yang tertib, efisien, dan transparan melalui penerapan sistem pengarsipan modern. Yang ketiga, membangun budaya kerja yang disiplin, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Yang keempat, mengoptimalkan pelayanan administrasi dengan berbasis data yang valid, mudah diakses, dan akuntabel. Yang kelima, mendorong digitalisasi arsip dan dokumen untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Demikian untuk visi dan misi. Kemudian selanjutnya ke rencana kerja ke depan. Untuk rencana kerja ke depan, yang pertama, penguatan kapasitas diri dan tim. Hal ini perlu dilakukan di mana dengan cara mengikuti pelatihan atau workshop mengenai pengarsipan digital, manajemen dokumen, dan tata kelola administrasi. Dan juga membentuk tim kerja kecil dalam unit tata usaha yang fokus pada peningkatan mutu layanan administrasi. Kemudian selanjutnya melakukan evaluasi kinerja rutin setiap semester untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kerja. Kemudian untuk rencana ke depan yang kedua yaitu peningkatan kualitas pelayanan administrasi, di mana untuk rencana ini yang pertama menyusun standar operational procedure atau SOP untuk setiap kegiatan administrasi. Yang kedua, menetapkan indikator kinerja pelayanan seperti kecepatan layanan, ketepatan data, dan kepuasan pengguna. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses surat menyurat dan pendataan. Kemudian rencana kerja yang ketiga, modernisasi sistem pengarsipan, di mana untuk hal ini yang perlu direncanakan yang pertama menerapkan sistem pengarsipan berbasis digital atau e-arsip dengan struktur folder dan penamaan file yang baku. Mungkin ini masing-masing instansi memiliki digitalisasi arsip atau e-arsip yang sudah diterapkan. Itu saya akan maksimalkan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, menyusun klasifikasi arsip berdasarkan jenis, tahun, dan urgensi dokumen. Yang ketiga, melakukan backup data secara rutin ke media penyimpanan aman atau ke hard disk dan sebagainya agar data-data tersebut bisa di backup dan ada filingnya yang baik seperti itu. Kemudian yang keempat, menetapkan jadwal retensi arsip agar penyimpanan lebih efisien dan tertib. Kemudian untuk rencana kerja yang keempat, peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini perlu dilakukan di mana yang pertama menciptakan sistem pelaporan kegiatan tata usaha yang terbuka dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian yang kedua, melakukan audit internal
terhadap administrasi dan arsip minimal setahun sekali atau per semester 6 bulan sekali. Kemudian yang ketiga, menyusun laporan capaian kinerja dan rekomendasi perbaikan secara periodik. Itu adalah rencana kedepannya yang akan saya terapkan. Kemudian selanjutnya metode yang digunakan. Yang pertama, pendekatan sistematis atau system approach. Hal ini dilakukan setiap kegiatan tata usaha dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini perlu diterapkan di mana menggunakan aplikasi administrasi dan pengarsipan digital seperti Google Sheet atau Google Drive dan aplikasi lainnya yang harganya terjangkau atau bahkan yang gratis. Itu perlu digunakan mengingat anggaran juga terbatas seperti itu. Atau bahkan mungkin saat ini ada aplikasi perkantoran kearsipan yang disediakan oleh masing-masing instansi. Kemudian yang selanjutnya, manajemen berbasis data, di mana semua dokumen dan laporan disusun berdasarkan data aktual dan terverifikasi. Yang keempat, memonitoring dan evaluasi atau manep berkala. Hal ini perlu dilakukan untuk menilai efektivitas sistem tata usaha dan pengarsipan secara berkala untuk menemukan kendala dan solusi perbaikan. Yang kelima, pendekatan kolaboratif. Hal ini melibatkan seluruh unsur lembaga, pimpinan, staf, dan pegawai agar sistem berjalan secara selaras dan berkelanjutan. Demikian untuk yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan rencana kerja, visi misi pribadi, dan serta metode pengembangan tata usaha dan kearsipan yang akan saya terapkan jikalau saya terpilih menjadi pegawai tata usaha dan kearsipan di BMKG cabang Bizam. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipertimbangkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.